هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hajah manusia, kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk mencari penghasilan adalah satu hal yang niscaya harus dilakukan. Maka tepat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kehalalan jual beli sebagai satu perkara yang mubah disepakati oleh para ulama menjadi salah satu metode sarana untuk mencari penghasilan. Nah, seiring berjalannya waktu, teknik melakukan jual beli ini semakin beraneka ragam. Salah satu yang paling marak pada saat ini adalah jual beli online. Terlebih lagi pada masa pandemik ya, tersebarnya virus corona ini, jual beli online adalah satu bentuk transaksi yang mudah untuk dilakukan dan lebih aman. Nah, secara esensinya jual beli online ini pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Kasani dalam Bada'i Suna'i, ya. Ada yang namanya jual beli bai'u mursalah, jual beli via korespondensi, surat menyurat. Ya. Artinya antara penjual dan pembeli tidak bertemu, akan tapi mereka bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, karena tidak bertemunya antara penjual dengan pembeli ini, ya, atau jual beli online itu sendiri ya, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar keuntungan yang kita dapatkan dalam jual beli online ini, cara yang kita lakukan itu benar sesuai dengan syar'i. Ada dua kondisi. Yang pertama adalah itu barang milik sendiri, ya, yang dijual adalah barang milik sendiri. Yang kedua, yang dijual adalah barang milik orang lain. Yang pertama, ketika barang itu milik sendiri, maka ada kewajiban, ya, satu hal yang perlu diperhatikan, kewajiban bagi si penjual untuk menjelaskan secara detail, secara jelas objek yang dia jual. Ya. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin ayyabi'a syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu li ahadin ya'rifu dzalika illa bayyanahu. Tidak halal bagi seseorang, ya, menjual sesuatu kecuali dia menjelaskan apa yang ada pada objeknya tersebut. Dan ketika ada orang lain yang mengetahui, maka tidak halal baginya kecuali menjelaskannya. Nah, menjelaskan barang tersebut itu bisa dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan memperlihatkan langsung barangnya. Ini adalah teknik yang paling mudah. Yang kedua, ketika barang itu tidak ada di hadapan pembeli, maka teknik yang harus dilakukan adalah menjelaskan secara detail spesifikasi dari barang tersebut, kualitasnya, kuantitasnya, ya, atau kalau mungkin warna dan lain sebagainya, spesifikasi dari barang tersebut, agar ada kerelaan, ya, antara penjual dengan pembeli. Si pembeli tahu betul bahwa barang yang dia beli kondisinya sebagaimana yang dijelaskan oleh penjual. Kemudian yang kedua, barang itu milik orang lain. Nah, ketika barang itu milik orang lain, maka syarat yang harus diperhatikan pertama kali adalah minta izin kepada pemiliknya. Ya. Ada satu hadis, satu ketika sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hakim bin Hizam, dia pernah mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang mendatangiku meminta kepadaku untuk menjual barang kepadanya, padahal barang itu belum aku miliki. Ya, dan barang itu akan saya beli dulu dari pasar." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa indak." Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Artinya, ketika barang itu bukan milik kita, maka kita tidak boleh menjualnya, tidak boleh mengambil keuntungan dari barang tersebut. La ribha ma lam yutman. Tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum menjadi jaminannya, yang belum menjadi kepemilikannya. Maka minta izin terlebih dahulu ketika itu bukan barang miliknya. Maka jangan asal comot. Asalkan ada barang di lapaknya seorang kita ambil, kemudian kita jual, tidak boleh. Kita harus minta izin dulu kepada yang punya. Kenapa? Satu, agar kita bisa menentukan, ya, keuntungan dari apa yang akan kita jual. Tentunya untuk mendapatkan keuntungan itu kita minta persetujuan kepada yang punya.
Kemudian yang kedua, fungsi salah satunya kita harus minta izin adalah kita bisa mengetahui stok barang. Ya. Jangan sampai ketika sudah banyak orang yang order kepada kita, tapi ketika nanti kita minta untuk mengantarkan kepada orang lain, ternyata barangnya tidak ada. Nah, ini akan menimbulkan tanazu, ya, adanya percekcokan perselisihan antara penjual dengan pembeli. Apalagi kalau uang sudah dikirim. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah menjelaskan barang. Nah, kejelasan barang ini akan bisa dia lakukan ketika dia minta izin kepada yang punya barang. Kemudian syarat yang ketiga, baik itu yang milik sendiri ataupun milik orang lain, adalah karena jual beli online ini tidak dilakukan dengan tatap muka, maka di sana ada satu media bagaimana seorang itu bisa menyerahkan uang dan penjual bisa mendapatkan uang, yaitu dengan mentransfer uang. Tentunya ini menggunakan rekening. Nah, ketika kita menggunakan rekening berarti kita bersinggungan dengan bank. Padahal dalam bank itu ada kita mengenal istilah bunga bank. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qaradawi, bunga bank itu haram hukumnya. Nah, demikian juga dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, hukumnya haram. Ya, demikian juga hanya bisa kita dapatkan dalam keputusan dari Majma' Fiqih Islami. Kemudian di DSN MUI juga seperti itu, dan fatwa MUI juga seperti itu, bahwa bunga bank itu tidak sesuai dengan syariah. Nah, tuntutan untuk mentransfer uang adalah satu hal yang niscaya, tidak mungkin kita melakukannya kecuali dengan mentransfer uang. Maka masuk di sana dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, itu dilarang, tapi dibolehkan karena memang satu hal yang mendesak, yang memang perlu untuk kita lakukan. Tapi perlu kita ingat ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, lakukan kedaruratan tersebut dengan dibatasi, jangan kemudian mutlak dibolehkan. Maka cara yang selamat untuk kita lakukan adalah ketika ada transfer uang dalam jumlah yang besar misalkan, ya langsung kita ambil, kita sisakan nominal yang memang kita butuhkan untuk perputaran di dalam bisnis kita. Nah, 3 poin ini perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kejelasan barang, kemudian bagi yang bukan miliknya, barang bukan miliknya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu, dan poin yang ketiga, baik itu barang sendiri ataupun barang orang lain, harus memperhatikan saldo di dalam rekeningnya. Demikian, semoga bisa menjadikan bagi kita satu ilmu sehingga keberkahan di dalam bisnis yang kita lakukan itu bisa kita raih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.